Cukup sekian, sampai ketemu lagi di Gua mau ikut-ikutan. Sorry, kita user headset kabel. Iya. Ya lumayan headsetnya nggak ada kabel itu lagi ya. Udah sekitar sebulan gue nggak upload video lagi ya. Sekarang gue baru bisa upload lagi dan ya gue nggak upload tuh karena itu kan lagi di minggu-minggu ujian ya. Lagi di minggu-minggu SAT, penilaian akhir tahun gitulah. Dan gue mau sedikit cerita aja kali ya, kayak ketika gue pas minggu-minggu ulangan ini, temen gue tuh kan sering banget ngajak keluar ya. Sering banget ngajak keluar buat belajar bareng. Entah itu belajar di cafe, atau di Discord malam-malam sebelum ujian. Terus juga pas pagi-pagi temen gue juga ngajak belajar lagi. Dan pas udah kelar ujian sesi pertama, pas gue mau istirahat, temen gue ngajak lagi buat belajar materi ujian di sesi kedua nanti. Dan gara-gara hal ini ya, gue juga ngerasa kayak materinya itu juga masuk gitu loh. Dan lu pernah gak sih ngerasa kayak di kelas lu belajar, lu duduk dari pagi sampai sore ngedengerin guru ngejelasin ini ngomong apaan, tapi giliran pas lu belajar sama temen, baru juga temen lu ngomong langsung masuk itu ke kepala, langsung ngerti. Kalau lo sering gitu, nice cuy, gue juga sama. Gue juga kadang belajar sama temen bisa jauh lebih ngerti dibanding belajar di kelas doang, pas sama guru doang. Dan sebenarnya ya pasti ada alasan-alasannya ya. Kenapa kita tuh bisa lebih ngerti pas belajar sama temen dibanding belajar di kelas pas diajarin sama guru. Yang pertama, pasti karena itu ya temen lo sendiri. Yang pertama ini sebenarnya faktor temen ya. Jadi kayak bahasa yang dijelasin ke lo itu bisa lebih masuk dibanding guru ngomong. Lo jadinya jauh lebih ngerti dan temen lo juga ngerti lo. Tadi si Fatan nyoba nggak bisa. Itu. Bukan nggak bisa, gue nggak tahu. Malas. 1 Iya. 0 1. Ya kayak bahasa tongkrongan aja cuy. Jadinya lu bisa dijelasin materinya tuh make analogi yang lu pada ngerti. Bukan kayak make bahasa-bahasa yang orang-orang dewasa pakai. Kadang guru juga kan ngasih penjelasannya kayak gak masuk lah di kepala kita. Kayak terlalu susah gitu bahasanya, kurang nyambung. Terus juga pas lu belajar sama temen lu ini bisa jadi tempat belajar yang ngasih lu ruang yang lebih bebas kan, buat lu berekspresi, buat lu nanya-nanya lebih lanjut, buat lu kayak ya bisa aja kan kayak lu langsung fokus belajar di materi yang lu nggak ngerti aja gitu. Ya lu tinggal nanya, tinggal minta penjelasan di materi yang lu nggak tahu aja gitu. Kayak misal lu nggak ngerti terus kan, ya lu tanya-tanya aja sama temen lu sampai temen lu muak dengerin lu nanya. Terus juga kalau lu belajar sama temen juga ini nggak ada tekanan kayak pas lu di kelas gitu. Kalau lu di kelas kan pasti kadang kayak lu malu buat nanya lah, lu malu buat angkat tangan, takut diliatin sekelas, takut diketawain, takut ngeganggu juga. Kadang kayak guru juga harus ngikutin tempo belajar sekelas kan, bukan cuma lu doang. Ini tadi nih, tempo belajar. Iya, sama temen lu ya bebas, lu bisa berhenti dulu belajarnya, bisa ngobrol dulu ya kan, bisa nanya-nanya hal yang lain juga. Beda lah pastinya kalau sama temen lu. Tapi kalau kayak gini emang boleh ya? Emangnya kalau belajar sama temen mulu ini boleh ya? Bukannya kayak kewajiban belajar ya itu di kelas ya, diajarin guru. Yang kita tahu juga ya di mana-mana belajar di sekolah, bukan pas nongkrong sama temen-temen kan. Ya sebenarnya mah kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga ya. Kita juga nggak bisa nyalahin guru, ini guru nggak bisa ngajar, guru nggak bener cara ajarnya, bukan. Kita nggak bisa nyalahin gurunya juga, nggak bisa nyalahin keadaan kelas yang ngebuat kita tuh jadinya harus belajar sama temen juga. Dan gue bakalan ngebahas juga ya beberapa kekurangan kalau lu cuman terfokus sama belajar sama temen ini. Kayak yang pertama lu pasti bakalan kebuang banyak waktu dong. Kayak lu jadinya harus belajar lagi nih di luar jam sekolah. Kayak lu bayangin aja lu udah belajar 8 jam di sekolah kan, duduk. Terus habis itu lu pulang sekolah, bukannya lu istirahat, lu malah belajar lagi. Ya tapi kalau lu besoknya ujian ya it's okay sih kan emang kayak gitu ya.
Terus juga kayak gini juga bisa ngebuat tuh jadi ketergantungan. Kayak lu nggak belajar di kelas, akhirnya kayak lu di kelas cuman tiduran doang, kagak merhatiin penjelasan guru. Karena lu mikirnya kayak, percuma gue belajar di kelas juga, ntar gue belajar lah sama teman-teman gue gitu kan. Pasti ada yang mikir gini. Kalau kayak gini ya jatuhnya kayak belajar SKS, sistem kebut semalam, yang ujung-ujungnya lu capek-capek juga nih ntar belajar cuman sehari doang. Itu kayak kalau masuk semua. Terus juga kekurangan yang kedua paling, ya ini tergantung sih. Tapi ini gue sering banget ngalamin ya. Kayak kalau lagi belajar bareng, ujung-ujungnya malah ngobrol, ujung-ujungnya malah main game dulu, segame 2 game, keterusan sampai sore. Ya tapi ini tergantung tongkrongan lu pada sih. Kalau tongkrongan gue emang. Terus kalau gue yang nggak punya temen gimana bang? Oh iya, tadi gue juga kan baru ngebahas kalau lu punya temen belajar dibanding sama lu belajar di sekolah ya. Kalau lu nggak punya temen belajar, ini sebenarnya agak kayak sebenarnya juga ada kan orang yang dia tuh gaya belajarnya cocoknya emang belajar sendiri di kamar, nggak ada yang ganggu. Dan sebenarnya mau lu belajar sama temen, mau lu belajar di kelas juga, ini balik lagi ke diri lu masing-masing sebenarnya. Balik lagi ke diri lu sendiri. Kayak dari tiga-tiganya ini, itu tuh nggak ada yang kayak lu belajar sama teman-teman bareng-bareng juga belum tentu lu bisa ngalahin orang yang belajar sendiri doang. Atau kayak lu pada yang di kelas, belajar di kelas, udah kayak ngerjain semua tugas guru, ngacungin tangan terus di kelas, belum tentu ntar nilai lu pas ujian itu yang paling tinggi. Mau seberapa sering lu belajar, mau sama siapa aja lu belajar, mau lu sendiri kek, mau lu sama temen lu kek, 5 orang, 10 orang, 50 orang juga, ya itu balik lagi ke diri lu sendiri. Kalau lu gak bisa mertahanin apa yang udah lu pelajarin, gak bisa mertahanin apa yang lu udah, ya ujung-ujungnya juga jeblok-jeblok juga, sama aja dong. Ya lagian belajar juga gak harus dari kelas juga, gak harus dari temen juga. Ya lu belajar lewat HP juga bisa, lu juga bisa dapat informasi dari mana-mana aja kan. Dan kayaknya udah dulu ya, videonya paling sampai sini dulu paling ya. Coba kalau menurut lu pada, lu mending belajar di kelas sama guru, belajar sama teman-teman tongkrongan lu, apa belajar sendirian baik di kamar?